Oke, kita lanjutkan pembahasan sekilas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita awali udah dari sekian periode ya. Sekarang kita mulai dari usia 40, benar ya? Jadi di usia 40 tahun Rasul tentu sudah jadi bagian dari sistem kehidupannya di kaum Quraisy, di masyarakat Mekah. 40 tahun ini, nah ini angka yang cukup unik gitu. Jadi ada beberapa guru-guru kita menyampaikan, ini kalau seseorang sampai di usia 40 tahun itu kelihatan dia ahli surga atau neraka. Ini di luar konteks ya. Dia apakah ahli surga atau ahli neraka? Umumnya gitu. Tidak menutup kemungkinannya. Terutama itu konteksnya ketika kita yang memang hidup di keluarga yang muslim dari lahir gitu. Kok umur 40 tahun gitu ada orang 40 tahun. Ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk ngejudge orang lain. Umur 40 tahun kok belum terlihat tanda-tanda kebaikannya, naudzubillah gitu. Naudzubillah-nya dia sampai akhir hayatnya begitu. Tentu itu bukan sebuah kepastian, tapi para ulama, para guru-guru kita gitu, kebanyakan begitu. Adanya informasi seperti itu tujuannya untuk apa? Untuk menyemangati kita. Jangan sampai pertama kita menjadi yang seperti itu. Kedua, jangan mudah menilai orang. Nah, ketiga, kita ngajak. Karena katanya 40 tahun itu kalau bilang puber kedua. 40 tahun. Saya bahkan punya seorang guru yang 40 tahun. Dia nggak mau beliaunya jadi apa? Khotib ya. Beliau nggak mau naik mimbar sebelum 40 tahun. Itu mah pilihan. Ini bukan. Nah, tapi di usia ini sudah usia matang sekali sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, kita kembali ke sini. Allah memilih usia ini. Tentu angkanya pasti nggak akan bulat ya. Apakah ini pas hari lahirnya 40 tahun pas enggak? Ini range ya. Karena masa 40 tahun berarti beliau sudah sekitar 15 tahun menikah. Kemudian beliau sudah menjalani sebagai seorang laki-laki dewasa di masyarakat Makkah saat itu yang sudah penuh dengan apa? Penyembahan berhala, ya. Mabuk, lagi judi dan sebagainya, membunuh anak perempuan. Kalau istilah sekarang di apa? Kalau Jawa ada moli sini ada nggak sih di Sunda? Nggak ada. Ya? Jadi ada moli itu matet, mendem, minum. Ada 5 kejahatan yang umum dilakukan. Saat itu konteksnya Wali Songo, Sunan Ampel di daerah Surabaya. Masyarakat itu mendem itu mabuk. Matet itu kalau sekarang mah analoginya narkoba ya. Narkoba. Kemudian apa lagi? Maton itu zina, membunuh dan sebagainya. Nah itu ada semua di masyarakat Makkah saat itu. Apalagi terkait penyembahan berhala. Kenapa? Nah, pernah dijelaskan ya tentang penyembahan berhala ini. Kenapa Makkah bisa jadi sedahsyat itu gitu, penyembahan berhalanya. Bahkan mereka lebih kreatif gitu dibanding negeri asalnya gitu. Negeri asalnya berhalanya dari Syam. Dia kan mereka pengen jadi pusat gitu. Karena kalau sekarang mah orang lihat apa-apa yang dari barat ditiru dan sebagainya. Sama gitu. Kondisinya saat itu sama. Orang Makkah yang sedang bertamasya. Tamasya itu jalan
sedang jalan ke Syam, lihat wah, ada berhala nih, orang yang lagi ngetren, bisa dibawa ke Mekah. Kemudian jadi akhirnya Mekah justru jadi pusat mabuk judi. Terkait mabuk, masih teman-teman, mabuk dan judi ini nanti sebelum kita ke awal kenabian ya, dua hal ini itu sudah mendarah daging ya, di kalangan orang Mekah. Ada yang tahu berapa tahapan mabuk khamar itu sampai akhirnya diharamkan? Berapa? Sekali, 2 kali? Enggak. Khamar itu harus melalui 4 tahap untuk sampai diharamkan. Ini jadi rangkaian fikih ya. Di awal-awal disampaikan gitu. Cuman was'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Masyarakat orang-orang tanya, ya Allah, ya Rasul, khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Allah menyampaikan, memerintahkan ke Rasulnya, qul fihima, dalam keduanya itsmun kabirun wa manafi'u linnas, ada dosa besar dan ada manfaatnya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Udah gitu loh. Manfaatnya dosanya lebih besar daripada manfaatnya, disampaikan. Kayaknya Islam itu agama yang fair, nggak sekedar nggak boleh, tapi ada manfaatnya, ada. Bahkan mabuk miras maka ada manfaatnya, ada. Mungkin dalam hal tertentu di era itu pun ada yang bilang menghangatkan badan, benar nggak tahu. Atau bisa mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Tapi ternyata dosanya lebih besar. Pun sama judi, jelas judi bagi orang-orang tertentu dianggapnya jadi menambah hartanya, tapi dosanya lebih besar. Kemudian wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi yaudah kamu dalam mabuk nggak apa-apa, tapi jangan kalau mau sholat. Ingat asbabul wurudnya hadis, salah seorang sahabat, asbabul wurudnya kenapa asbabun nuzul kenapa ayat ini turun adalah ada seorang sahabat loh zaman itu mabuk gitu karena belum diharamkan. Kemudian sholat jamaah dan kebetulan dia jadi imam gitu. Akhirnya apa? Cerita yang terkenal adalah beliau kebetulan bacanya surat Al-Kafirun. Ya. Muter nggak selesai ya. Muter. Lah, mengatakan betul. Bantu abduna aku tuh ada dua itu mana tuh abdul dan sebagainya. Akhirnya diturunkan ayat itu. Dan sampai pada akhirnya di mana itu di Al-Maidah. Namal khamru wal maisiru wal nasabu wal zamu rijsun min amali syaitan fajtani. Baru kemudian setelah 4 tahapan baru diharamkan khamar dan judi. Kenapa? Nah, bunda kita Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa seandainya khamar itu diharamkan di awal-awal dia namanya ini Rasul baru diangkat jadi nabi, kemudian langsung salah satunya yang dilarang adalah khamar, niscaya, beliau nyamanya niscaya orang-orang nggak akan mau masuk Islam karena itu sudah bukan sekedar kepinginan tapi sudah jadi bagian dari budaya. Makanya itu juga kita nantinya yang jadi anggota di masyarakat kalau ingin merubah sesuatu yang kurang sesuai dengan aturannya Gusti Allah, harus disesuaikan mana yang jadi skala prioritas. Nabi aja sama Allah dikasih waktu 20 Nabi Muhammad 23 tahun sekian untuk mencapai al-yaum akmaltu lakum dinakum
Raditu lakum Islam Madinah.